Karya Carita mempersembahkan kisah karya S.H. Mintarja, Sepasang Ular Naga di Satu Sarang. Selamat menikmati. Salam Daya. Monggo kula aturi subscribe, like, komen, saha share matur. Baiklah, berkata perempuan itu, kau memang seorang algojo yang menarik, tapi suamiku tidak pernah mengatakannya sesuatu kepadaku tentang kawan-kawannya. Apalagi seorang algojo dari Singosari. Ia mengatakan bahwa baru satu kali ia berada di kota raja ketika ia melihat wisuda tuanku Tohjoyo. Sudah itu ia merantau dari satu tempat ke tempat yang lain, sehingga akhirnya ia sampai ke rumah ini. Tapak Lombo mengangguk-angguk lalu katanya, di sini suamimu itu kau ajari membunuh setiap orang yang kau kehendaki. Tidak, aku tidak pernah mengajarinya membunuh. Ia memang seorang pembunuh yang baik. Ya, desis Tapak Lombo. Tetapi tidak untuk selalu membunuh setiap saat seperti yang dilakukannya sekarang. Ia memang seorang pembunuh, teriak perempuan itu. Bertanyalah padanya. Ia sudah membunuh laki-laki yang akan menjadi suamiku, yang aku cintai dan yang mencintai aku dengan sepenuh hati. Mata Tapak Lombo terbelalak. Jadi, bukan begitu, saut Ki Buyut. Diam, bentak istrinya. Aku tahu kau tentu akan mengatakan bahwa ayahkulah yang menyuruhmu, karena ayahku tidak setuju dengan laki-laki itu. Bagi upahmu maka kau akan diambilnya menjadi menantunya dan akan menggantikan kedudukannya. Dan janjinya itu dipenuhinya. Kau diambilnya menjadi menantunya, dan selang beberapa pekan ia kedapatan mati membunuh diri dengan pesan bahwa kau akan mendapatkan kedudukannya. Itu tidak benar. Benar, apakah kau akan membantah? Tiba-tiba saja Ki Buyut menundukkan kepalanya, sedang istrinya berkata seterusnya, tetapi kau harus tetap ingat akan janjimu. Aku mau menjadi istrimu asal kau memenuhi segala permintaanku. Dan permintaanmu yang pertama adalah permintaan yang paling gila. Kau minta aku membunuh ayahmu. Tidak, bukan aku yang memintanya. Ia membunuh diri. Tapak Lombo termangu-mangu sejenak, tetapi dibiarkannya saja kedua orang suami istri itu saling mempertahankan kebenarannya masing-masing. Dengan demikian ia bermaksud mengetahui apakah sebenarnya yang telah terjadi di pedukuhan itu. Ki Buyut Kidang pengasih yang agaknya masih akan mencuci kesalahannya di hadapan kawan lawannya itu berkata, kau jangan mengada-ada. Bukankah kau minta aku melepaskan dendamu karena kau menyangka bahwa ayahmulah yang menyuruh membunuh laki-laki yang akan merampas kehormatanmu itu? Bohong, ia sama sekali tidak akan berbuat demikian. Aku mencintainya dan ia mencintai aku. Jika demikian, kau tidak akan melemparkan pisau itu ke arahnya, meskipun meleset. Aku tidak pernah melakukannya. Ayahkulah yang melakukannya. Ketika aku sedang duduk berdua dengan laki-laki itu, yang pernah aku lakukan adalah sebaliknya. Aku telah melemparkan pisau kepada ayah. Aku akan membunuhnya. Ketika ia disusupi iblis. Tapak Lombo mengerutkan keningnya. Ia menjadi bingung mendengar percakapan yang tidak berujung pangkal itu. Bahkan yang setiap kalimat rasa-rasanya saling bertentangan. Tapi kemudian ia menjadi agak jelas melihat persoalannya.
ketika ia mendengar perempuan itu berkata di antara sedu-sedanya yang tiba-tiba saja meledak, "Ayah itu bukan ayahku sendiri, dan itulah sumber dari segala kejahatan yang pernah terjadi di pedukuhan ini." Ki Buyut tidak menyaut lagi, kepalanya pun kemudian tertunduk lesu. "Aku telah dihinggapi dendam tiada taranya. Ibuku dibunuh atas perintah ayah tiriku, karena ayah tiriku mempunyai niat-niat buruk terhadapku. Laki-laki yang aku cintai itu pun dibunuhnya pula." Ia berdiri sejenak lalu, "Dan mulailah aku dengan permainan iblis itu pula. Aku mencari jalan untuk membunuh ayah tiriku, dan setelah itu iblis itu benar-benar telah merasuk ke dalam diriku." Tapak Lombo menarik napas dalam-dalam. Kini ia menjadi semakin jelas apakah yang sebenarnya telah terjadi. Agaknya di pedukuhan ini telah berkobar api dendam yang melingkar-lingkar. Dendam di antara keluarga dibumbui oleh dendam yang menyala di hati Sunggarwatang. Akibatnya pedukuhan ini menjadi tempat pembantaian. Sunggarwatang yang diburu oleh ketakutan bahwa seseorang akan dapat mengenalinya. Istrinya yang mendendam pada siapa laki-laki karena bakal suaminya terbunuh, berbaur menjadi suatu bentuk yang sangat mengerikan sekali. Dalam kerisauan itu terdengar Tapak Lombo berkata, "Nah, Ki Buyut, jika dendam memang masih tetap menyala di dalam hati, marilah kita mencari saluran yang sewajarnya. Aku pun seorang pembunuh yang tidak tanggung-tanggung. Dan kau ternyata benar-benar bertangan dan berhati iblis. Bagaimana jika kita menyebut sekali lagi nama Linggopati?" Ki Buyut Kidang Pengasih termangu-mangu sejenak. Agaknya ia pun menjadi bingung atas peristiwa-peristiwa yang terjadi di pedukuhannya. Yang ia mengerti ialah perempuan itu minta ia melakukan sesuatu dan ia pun telah melakukannya. "Aku tidak tahu pesona apakah yang telah membelengguku waktu itu," ia berkata pada diri sendiri, "sehingga aku seolah-olah tidak tahu lagi apa yang pantas aku lakukan dan yang manakah yang tidak." Ki Buyut mandang istrinya sekilas. Istrinya itu masih tetap cantik, meskipun membayang kebengisan iblis di wajahnya. "Ya, waktu itu masih lumpuh seperti sekarang," berkata Ki Buyut di dalam hatinya. Tetapi peristiwa itu memang tidak dapat dihindari. Lumpuh bagi istrinya bagaikan penyakit turunan. Ibunya juga lumpuh sebelum tangan-tangan yang jahat membunuhnya. Kemudian beberapa saat setelah itu istrinya itu pun menjadi lumpuh pula. Tapi setelah istrinya itu perlahan-lahan menjadi lumpuh, kebengisan dan kekejamannya justru menjadi semakin bertambah-tambah. Sakit hatinya ditambah kecewa yang membara oleh cacatnya itu, dibumbui oleh dendam dan kebencian di dada suaminya, menjelmalah istana pembantaian yang mengerikan itu. Tapak Lombo yang liar itu pun merasa ngeri membayangkan apa yang telah pernah terjadi di bagian belakang rumah itu. "Ki Buyut," berkata Tapak Lombo kemudian, "kau belum menjawab pertanyaanku. Daripada kau hidup di bawah bayang-bayang yang gelap oleh dendam dan sakit hati, bagaimanakah jika kita menghubungkan diri dengan Linggopati? Meskipun dengan demikian masih akan berarti pembunuhan dan pembunuhan. Namun hal itu kita lakukan untuk tujuan yang jelas. Berhasil atau tidak berhasil, kita tidak sekedar membunuh dan menguliti seseorang seperti menguliti seekor kambing, tapi kita membunuh dengan cita-cita yang mapan dan jelas." "Siapakah Linggopati itu?" bertanya istri Ki Buyut. "Seorang yang memiliki pengaruh, bukan saja pengaruh, tapi juga ilmu yang tiada taranya," jawab Tapak Lombo. "Ialah yang harus datang kemari," geram istri Ki Buyut itu. "Nyai Buyut," berkata Tapak Lombo, "aku tidak akan berani mengatakannya seandainya pada suatu kali akan bertemu dengan Linggopati.
Sebenarnya lah Linggopati jauh lebih perkasa dari kita masing-masing. Dan ia miliki alas perjuangan yang jauh lebih kuat dari sebuah pedukuhan seperti ini. Bohong, Nyai Buyut itu hampir berteriak. Kau sangka ada orang yang lebih kuat dari Ki Buyut dan pengawalnya? Aku dapat menangkap setiap orang yang aku kehendaki, juga Linggopati. Tapak Lombo menarik napas dalam-dalam. Agaknya Nyai Buyut itu masih belum mengetahui betapa lebatnya hutan di luar semak-semak perdu di sekitar pedukuhannya. Nyai, berkata Tapak Lombo, aku pernah bertemu dengan Linggopati dan adiknya Linggojati. Aku pernah bertempur melawan Linggojati. Aku mengetahui betapa tinggi ilmu yang ada padanya, sehingga aku tidak dapat mengatakannya. Apakah aku Rangka Prima dapat melawannya? Mungkin kau tidak dapat melawannya, meskipun Rangka Prima. Tetapi suamiku dan 3 orang pengawalnya itu akan sanggup melawan siapapun juga. Mungkin, tetapi Linggopati adalah manusia luar biasa. Nyai Buyut memandang Tapak Lombo sejenak, namun tiba-tiba saja ia tersenyum sambil berdesis. Wajahmu memang menarik sekali, Kisana. Kau mempunyai tai lalat di pelipis. Kumismu adalah kumis yang jarang. Terdapat meskipun hanya tipis sekali. Sepasang matamu menunjukkan sifat-sifatmu yang keras, tetapi licik. Wajahmu pantas sekali diabadikan. Tapak Lombo mengerutkan keningnya, namun kemudian ia pun tersenyum. Suamimu tadi juga sudah mengatakan bahwa mungkin kau akan tertarik sekali kepada wajahku. Wajah yang mungkin ingin kau ambil begitu saja, dan kau simpan sebagai hiasan dinding rumahmu, bersama-sama beberapa buah topeng kayu. Bukankah begitu? Nyai Buyut mandang Tapak Lombo dengan tajamnya. Orang ini memang aneh, ia sama sekali tidak menjadi ketakutan dan ngeri. Bahkan ia masih dapat tersenyum sambil berkata, Nyai Buyut, aku mengerti bahwa kau dan suamimu sudah dihinggapi penyakit semacam penyakit gila. Aku tahu bahwa kadang-kadang kau berbicara dan bersikap dengan sadar, namun kadang-kadang tidak. Tetapi cobalah kau mengenang peristiwa-peristiwa yang pernah terjadi atasmu dan suamimu. Maka kau sendiri akan tahu dengan pasti bahwa kalian berdua telah dihinggapi penyakit jiwa yang parah. Cukup, bentak Nyai Buyut. Bahkan kemudian ia tertawa. Menarik sekali. Aku menyimpan wajah itu dengan kepalanya sama sekali. Aku akan membuat ramuan obat yang dapat mengawetkan kepalamu. Nyai Buyut justru terkejut ketika ia melihat Tapak Lombo justru tertawa terbahak-bahak. Katanya, jangan salah sikap. Aku pun sering memotong kepala orang lain dan menyimpannya. Tetapi biasanya aku rendam pada semacam cairan yang asam-asam. Dan aku pun ingin menyimpan kepala seorang perempuan sakit ingatan seperti kau. Namun dalam pada itu tiba-tiba saja Ki Buyut Kidang pengasih itu pun berteriak keras-keras. Cukup, sudah cukup. Permainan ini dapat membuat aku gila. Bentakan itu memang mengejutkan, dan karena itulah agaknya ada semacam kejutan yang mengentak di kepalanya Nyai Buyut itu. Dan kejutan itu menjadi merubah sikapnya pula dengan tiba-tiba. Perlahan-lahan Nyai Buyut itu menyadari keadaan dirinya, dan karena itulah maka titik air mata telah mengembun di matanya. Kita semuanya telah menjadi gila, berkata Ki Buyut. Marilah kita hentikan kegilaan ini. Marilah kita berpikir seperti seorang yang waras. Tapak Lombo mengerutkan keningnya, katanya di dalam hati. Mudah-mudahan keduanya tersadar dari mimpi gila yang mengerikan itu. Dengan hati yang berdebar-debar, Tapak Lombo lihat Nyai Buyut itu pun kemudian menangis. Seolah-olah ia dihadapkan pada sebuah gambaran masa lalu yang sangat pahit dan menyedihkan. Tidak,
desisnya di sela-sela tangisnya. Aku tidak mau melihat itu lagi. Ki Buyut menarik napas dalam-dalam, diusapnya bau istrinya sambil berkata, "Sudahlah Nyai, marilah kita hentikan semuanya itu. Meskipun aku tidak akan berhenti sebagai pembunuh, tetapi sebaiknya kita pikirkan pendapat tamu kita kali ini. Meskipun kita masih akan tetap membunuh, sebaiknya pembunuhan itu lebih terarah dan berencana. Apakah kau dapat mengerti?" Nyai Demang mengusap matanya sambil mengangguk. Ia berkata, "Aku mengerti, Kakang. Nah, dengan demikian maka kita mempunyai masa depan yang lebih baik dari sekarang. Kita tidak hanya akan menunggui kuburan raksasa ini dan memaksa diri mencari kepuasan dengan cara yang paling gila, tapi mungkin pada suatu saat kita benar-benar menemukan suatu kesempatan yang baik." Nyai Buyut mengangguk pula. "Tegasnya kita akan bersama-sama dengan Ki Linggopati memberontak. Bukankah begitu?" "Begitulah," jawab Tapak Lombo. "Kita akan melawan kekuasaan Ronggowuni dan Maesa Cempaka. Meskipun kita tidak akan dapat menghidupkan Tuan Kutojoyo lagi. Kita tidak usah terikat pada seorang, tetapi yang penting arah dendam kita dan kesempatan bagi kita sendiri." Ki Buyut mengangguk-angguk, katanya kemudian, "Baiklah Kisanak, siapakah namamu?" Belum Tapak Lombo menjawab, istrinya menjadi heran dan bertanya, "Bukankah seharusnya kau sudah mengenal namanya?" Ki Buyut termangu-mangu, tapi ia pun tak mau menyebut nama kawannya itu, seperti juga kawannya tidak mau menyebut namanya. "Panggil aku Tapak Lombo," sahut Tapak Lombo. "Ya, Tapak Lombo. Aku ingat sekarang," gumam Ki Buyut, meskipun ia tahu betul bahwa nama itu pun bukan nama yang pernah dikenalnya dahulu. "Sekarang," berkata Ki Buyut pula, "marilah kita mulai dengan jalan kehidupan yang baru. Aku akan berusaha untuk mengarahkan cara hidup rakyat Pedukuhan ini sesuai dengan rencana kita. Bagaimana dengan pengawal-pengawalmu yang kebingungan itu?" bertanya Tapak Lombo. Ki Buyut yang menyebut dirinya bernama Kidang Pengasih itu pun berkata, "Biarlah aku manggilnya dan berbicara dengan mereka. Jika aku berhasil mempengaruhi mereka, maka yang lain tentu akan tunduk dan mengikut saja." "Lalu bagaimana dengan orang-orangku?" bertanya Tapak Lombo. "Sebaiknya biarlah mereka mengamati suasana." "Aku tidak mengerti," sahut Tapak Lombo. "Aku akan manggil orang-orangmu dan tetap menjauhkan aku dari orang-orangku yang berdiri di muka gerbang itu." Ki Buyut termangu-mangu lalu katanya, "Nyai, marilah kita berpikir waras. Bagaimana dengan ketiga orang-orangmu itu? Apakah ia akan dapat mengerti jika kita berubah pikiran? Mereka sudah terlalu lama hidup dan berbuat gila seperti yang kita lakukan." Nyai Buyut menundukkan kepalanya, katanya, "Aku tidak mengerti. Aku tidak yakin. Seperti aku tidak yakin akan diriku sendiri." "Kau harus yakin. Seperti aku yakin akan diriku. Aku harus meletakkan harapan bagi masa depanku, dan mereka pun dapat menumpang pada tujuan ini." "Kau dapat mencobanya," berkata Nyai Demang itu. "Tetapi jika gagal dan menganggap kita kehilangan kiblat, maka aku tidak tahu apa yang harus kita lakukan. Bagaimanapun juga mereka masih tetap mempunyai akal budi. Aku akan mencobanya, mudah-mudahan kegilaan kita semuanya masih ada batasnya." Nyai Buyut tidak menjawab. Dengan tatapan yang sayu ia memandang ke arah ketiga orang pengawalnya yang melekat di dinding, sedang yang lain bertebaran di pinggir halaman. "Panggillah mereka," berkata Nyai Buyut kemudian. "Aku akan menyingkir," berkata Tapak Lombo. "Kau masih tetap bercuriga?" "Ya, aku tetap tidak yakin lagi apakah yang akan dapat terjadi kemudian." "Terserahlah," berkata Ki Buyut. "Pergilah pada orang-orangmu, aku akan memanggil orang-orangku." "Aku akan berada di halaman," berkata Tapak Lombo.
Ki Buyut tidak menghiraukannya lagi. Ia pun kemudian berdiri dan sebuah suitan yang nyaring terdengar menggelepar di halaman rumah itu. Beberapa orang yang berada di halaman itu pun tiba-tiba bergerak serentak mengepung pendopo dengan senjata masing-masing. 3 orang pengawal pendekat Ki Buyut pun segera naik. Bahkan mereka langsung bersiap menghadap kepada Tapak Lombo yang sudah bersiap untuk melangkah turun. Tapak Lombo terkejut melihat sikap mereka. Hampir saja ia bertindak dan memanggil kawan-kawan mereka. Untunglah bahwa ia belum terlanjur, karena Ki Buyut pun kemudian berteriak, "Kemarilah, aku akan berbicara dengan kalian." Orang-orang itu termangu-mangu sejenak. Mereka saling berpandangan dengan terheran-heran. "Kemarilah," Ki Buyut mengulangi. "Biarkan orang itu turun ke halaman dan menemui kawan-kawannya." Para pengawal Ki Buyut tidak segera menyadari apa yang sebenarnya terjadi. Apalagi ketika mereka memandang Ki Buyut dan Nyai Buyut yang duduk dengan kepala tunduk di pendopo itu. "Kemarilah," sekali lagi Ki Buyut memanggil. Dengan ragu-ragu orang-orang itu pun bergeser mendekatinya. Namun sekali-sekali mereka masih berpaling dan memandang pada Tapak Lombo yang berjalan turun ke halaman dan langsung mendekati kawan-kawannya. "Apakah benar ia tidak akan berbuat apa-apa?" bertanya salah seorang kawannya tidak sabar. "Agaknya demikian," berkata Tapak Lombo. "Aku sudah tidak sabar," berkata kawannya yang lain. "Dan sekarang pun sebenarnya aku masih tetap curiga. Karena itu bagaimana jika kita pergi saja?" "Jangan. Agaknya ia sudah hampir terbangun dari mimpinya. Jika kita pergi, maka ia akan kembali ke dalam mimpi buruknya." Dengan singkat Tapak Lombo menceritakan tanggapannya atas Sanggar Watang yang kemudian menyebut dirinya bernama Kitang Pengasih itu. "Mereka benar-benar menjadi gila," berkata kawannya. "Mungkin hari ini mereka menjadi waras, tapi besok mereka akan dapat kambuh lagi dan berbuat di luar pengamatan nalarnya." Kawan-kawannya termangu-mangu sejenak. Dilihatnya para pengawal yang berada di pendopo mengelilingi Ki Buyut dan istrinya. Anak muda yang mengajak Tapak Lombo datang ke halaman itu pun terasa sadar pula. Dan dengan kekuatan yang belum pulih sama sekali, tertatih-tatih naik pula ke pendopo dan ikut duduk di sekitar Ki Buyut dan istrinya. "Kita akan mengambil sikap lain," berkata Ki Buyut. "Sudah sekian lama kita hidup dalam cengkaman ketakutan dan kecemasan, dibumbui oleh dendam dan kebencian. Maka hidup kita telah menemukan bentuk yang mengerikan. Apakah cara yang pernah kita tempuh itu salah?" Salah seorang dari ketiga orang pengawal terdekat Ki Buyut itu pun bertanya. "Aku tidak melihat cara hidup yang lebih baik dari cara yang pernah kita tempuh, dengan memusnahkan setiap orang yang kita curigai. Maka perdukuhan kita akan aman dan damai. Ini tidak akan terganggu." Ki Buyut mengerutkan keningnya. Tentu mereka tidak memiliki ketakutan seperti dirinya. Mereka tidak takut untuk dikenal sebagai salah seorang pelarian Senopati Singosari, pengikut Tohjoyo yang sudah terbunuh. Namun justru karena itu, maka alasan mereka yang selama ini mereka anggap tepat adalah alasan yang sulit untuk disisihkan dari hati mereka. "Anak-anak," berkata Ki Buyut, "kita sudah cukup lama berada dalam dunia yang kelam. Kita tidak akan dapat hidup dalam pengasingan terus-menerus seperti sekarang ini." "Ki Buyut," berkata salah seorang pengawal-pengawalnya, "mengapa tiba-tiba saja Ki Buyut mempersoalkan cara hidup kita?" "Aku sudah jemu dengan cara hidup seperti ini," berkata Nyai Buyut. "Aku ingin hidup sewajarnya, seperti saat ibuku masih ada." 3 pengawalnya mengerutkan keningnya, sedang yang lain pun termangu-mangu. "Apakah kalian tidak ingat lagi apa yang pernah kalian alami saat itu?" "Aku tidak begitu ingat, tetapi yang jelas saat itu padukuhan ini bukan padukuhan yang tenang dan damai seperti sekarang. Kadang-kadang masih ada gangguan yang datang dari luar padukuhan ini.
Nyai Buyut menarik napas dalam-dalam. Yang paling jelas nampak dalam ingatan para pengawalnya adalah justru kekacauan dan gangguan yang setiap kali datang padukuan ini.